Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru atau rekan-rekan sekalian, salam madrasah hebat, madrasah bermartabat. Pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi bagaimana yaitu cara menyusun silabus dan RPP sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Yang pertama yaitu tentang silabus. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup KI, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi itu tentang silabus. Dan prinsip-prinsip pengembangan silabus itu yang pertama ilmiah, kemudian harus relevan, dan prinsip yang selanjutnya itu sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Jadi itu prinsip dari pengembangan silabus. Untuk mekanisme pengembangan silabus mulai dari yaitu analisis standar isi, standar kompetensi lulusan, SKKD, ke yaitu kompetensi dasar atau indikator. Dari kompetensi dasar dan indikator itu ke materi pokok atau materi pembelajaran, kemudian menuju kepada tahap kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu alokasi waktu, dilanjutkan kepada sumber belajar. Jadi kita harus tahu sumber belajarnya itu berupa buku atau literatur lain yang berhubungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian. Jadi itu mekanismenya. Dan ini saya ada atau kasih contoh untuk format silabus. Untuk mata pelajaran fikih kelas 5, di situ komponennya ada identitas madrasah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, KI dari KI 1 sampai KI 4, dan di kolom tersebut ada kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Itu adalah format silabus. Jadi dalam silabus itu juga terdapat kegiatan pembelajaran, yaitu model pembelajaran saintifik 5M, mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Itu model atau pembelajaran saintifik. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau format atau menginginkan format silabus ini, silahkan ada di deskripsi. Namun sebelum di-download, jangan lupa subscribe, like, share, dan pelajari terlebih dahulu sebelum kita membuat silabus. Karena silabus ini nanti akan dituangkan kepada RPP yang akan kita buat. Yang selanjutnya yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana kegiatan pelajaran untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan berdasarkan silabus tadi, yaitu untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi terkadang ada beberapa guru bahwasanya RPP dalam satu RPP itu untuk satu pertemuan, tapi tidak, artinya dalam satu RPP itu bisa untuk satu pertemuan atau lebih. Dan jadi catatan, RPP yang kita buat itu adalah RPP yang diambil atau berdasarkan silabus yang kita buat, yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk komponen-komponen daripada RPP, mulai dari identitas sekolah, nama sekolahan kita, mata pelajaran, kelas, semester, kemudian alokasi waktu, KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,
kemudian model pendekatan atau metode, kemudian media, alat, bahan, dan sumber belajar yang akan kita gunakan, dan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Jadi di langkah-langkah pembelajaran ini nanti dijelaskan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan terakhir atau penutup. Untuk langkah-langkah pembelajaran ini diisi mengacu pada fase model pembelajaran yang ditetapkan. Jadi kita menetapkan untuk pembelajaran atau kompetensi dasar apa yang akan kita terapkan sesuai dengan silabus tentunya. Dan yang menjadi catatan ini dalam langkah-langkah kegiatan ini diorganisasikan menjadi 3 kegiatan. Yang pertama mulai dari kegiatan awal, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Untuk kegiatan awal itu bisa mulai dari mengkondisikan suasana belajar atau berdoa bersama. Setelah berdoa kemudian mendiskusikan KD yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian menyampaikan kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan yang sekarang. Kemudian kita menyampaikan garis besar cakupan yang akan dibahas. Kemudian kita juga bisa menyampaikan teknis penilaian yang akan kita gunakan. Itu adalah langkah kegiatan awal. Untuk kegiatan inti ini diisi dengan kegiatan siswa dan guru dapat mengikuti urutan fase model belajar yang dipadukan dengan pendekatan saintifik 5M. Ini harus jadi catatan. Jadi model pendekatan saintifik mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Itu bisa berdiskusi seperti itu. Jadi untuk kegiatan 5M ini sebetulnya tidak harus terjadi sekaligus pada satu kali pertemuan, tidak. Tetapi disesuaikan dengan karakteristik materi yang sedang dibahas, karena dalam satu KD itu bisa satu atau lebih pertemuan. Jadi pendekatan 5M ini tidak harus terjadi sekaligus pada satu kali pertemuan. Seperti mengkomunikasikan, berdiskusi, itu kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kira-kira harus mengadakan diskusi atau tidak. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini bisa membuat rangkuman, kemudian kita merefleksi. Refleksi itu adalah kegiatan yang barusan kita laksanakan itu kita mungkin ulas kembali. Kemudian kita bisa merencanakan kegiatan tindak lanjut, bisa dalam bentuk tugas kelompok atau perseorangan. Kemudian dalam kegiatan penutup ini kita bisa menyampaikan rencana pembelajaran atau materi pada pertemuan berikutnya atau pada pertemuan yang akan datang. Diakhiri dengan salam atau doa itu pada kegiatan penutup. Untuk pengamanan RPP jadi catatan ini ada 3. Yang pertama mulai dari efektif. Jadi RPP itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jangan sekedar kita membuat RPP tanpa ada tujuan. Jadi tujuan RPP itu ya kita buat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi gimana caranya kegiatan pembelajaran di kelas kita sistematis seperti itu. Kemudian efisien. Jadi penulisan RPP itu dilakukan dengan tepat waktu dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Mungkin ada beberapa, mungkin juga bisa sebagian besar beberapa guru atau tenaga pendidik itu membuat RPP yang seharusnya sebelum
tahun ajaran baru dimulai, namun terkadang karena satu dan lain hal RPP itu dibuat setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya itu RPP berorientasi pada siswa. Penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan siswa, ketertarikan siswa, dan kebutuhan peserta didik. Jadi RPP itu kita buat bagaimana caranya siswa bisa tertarik dengan model-model atau kegiatan belajar mengajar yang akan kita laksanakan yang dituangkan dalam RPP tersebut. Ini untuk contoh RPP. Jadi di sini sudah ada tujuan, KD, indikator, kemudian kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan dalam kegiatan inti tadi fasenya untuk pembelajaran saintifik 5M tadi. Jadi mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, itu tertuang dalam RPP di bagian kegiatan inti. Untuk Bapak Ibu yang mau contoh file RPP untuk mapel fikih, silahkan ada di kolom deskripsi. Apabila file tersebut terprotek, nanti silahkan dicek emailnya kembali untuk saya approve. Yang selanjutnya mudah-mudahan nanti akan saya buatkan video-video tentang pembelajaran selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, subscribe, like, share, and comment, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat.